kita tuh seringkali menilai diri kita dari kondisi saat ini. Kan itu namanya kondisi saat ini kan. Itu potret kita saat ini gitu. Tetapi potensi kita kan jauh lebih besar daripada itu, Mbak Ola. Nah, saya sudah bersama-sama dengan Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi, Mbak Ola. Apa kabar hari ini? Ya, belum makan, belum sarapan, belum ngopi. sesuai dengan temanya, jadi coba menghayati gitu ya. Oke. Pak Arfan, gimana kabarnya? Sehat selalu ya, Mbak Ola ya. Sehat selalu, Bapak. Sehat selalu. Ya. Selalu sehat dan selalu bahagia. Iya, Dua amin. itu aja udah cukup, Mbak. Sehat, bahagia, itu udah cukup. Dan bahagia ya. Nah, pagi hari ini kami mau ngajak Anda untuk ngobrolin apa sih sebenarnya kekuatan yang terdapat di dalam kata belum. Pak Arfan, sebelum kita melaju membahas mengenai temanya, dari lagu dong ya kan. Tadi saya menyaksikan kayaknya Pak Arfan begitu menikmati gitu ya. Di bagian mana yang kayaknya hatiat gitu. Baik, terima kasih banyak. Silakan Pak Arfan. Ya, lagu ini bercerita tentang seseorang yang benar-benar menikmati momen-momen terindah dalam hidupnya gitu. Iya. Ya. Dan apalagi ketika dia sedang menghabiskan waktu dengan orang yang tercinta gitu. Iya. Jadi dia mengatakan begini. Ini syairnya juga puitis nih. I know the stars are gonna leave us the later it gets. Aku tahu bahwa bintang-bintang akan pergi sebentar lagi. I know the moon is gonna disappear into the west. Aku tahu bulan akan segera menghilang di arah barat. I know the sun is gonna come and steal your silhouette. Aku tahu matahari akan segera terbit dan mencuri siluet dirimu. But not yet, not yet, not yet, dia bilang gitu ya. Jadi dia punya kata kunci gitu ya, ketika dia, ini kan dalam bayangan dia ya, dalam imajinasi dia ya, ketika dia ingin situasi ini kemesraan jangan cepat berlalu. Jangan gitu. Cepat berlalu. Dia selalu bilang not yet, not yet. Jadi itu kata kunci dia gitu. Belum. Ya, dengan mengatakan seperti itu dia bisa tenang dan bisa menikmati momen-momen terindah dalam hidupnya gitu, Mbak Ola. Jadi ini kekuatan kata belum nih. Jadi kata belum tuh bagi si penulis lagu ini itu kata sakti gitu ya. Baik. Not yet gitu ya. Oke. Apakah not yet ini sebuah pelarian terhadap kenyataan gitu ya? Nanti kita gali lebih dalam. Siap, tapi kalau tadi Pak Arfan mengatakan saya nggak kepengen ini semuanya berlalu gitu, pengennya berlambat-lambat ya. Jadi ingat lagu kemesraan yang setiap kali kita mau selesai bikin acara pasti kita nyanyiin itu kan, benar nggak sih? Lagu yang abadi itu ya? Iya, seolah-olah kayaknya pengen ngulang lagi dari awal gitu ya, pengen tetap ada di situ. Oke, Pak Arfan bicara tentang kata belum, ini agak jarang loh kita memaknai ini gitu ya, sama seperti mungkin kata-kata lain yang sebenarnya juga cukup sakti dalam kehidupan kita. Nah, Pak Arfan, kalau berangkat dari lagu yang tadi ya, itu apakah kata belum di situ oleh si penulis nih gitu ya, itu menggambarkan karena dia sedang menahan sebuah kenyataan yang bakal terjadi, Pak Arfan. Ya, itu namanya juga lagu ya. Dia berimajinasi gitu bahwa segala sesuatu itu bisa dikendalikan dengan kata belum gitu. Jadi ketika dia bilang belum, ya kayaknya tuh langsung pause gitu ya. Kalau tombol pause tuh dipencet gitu, jadi berhenti semuanya gitu. Nah, tetapi sesungguhnya nanti yang akan kita bahas, Mbak Ola, tentunya bukan yang seperti ini, tapi bahwa kata belum itu sendiri sesungguhnya memang kata yang sangat powerful, yang banyak orang belum menyadarinya, Mbak Ola. Saya akan tunjukkan nanti dalam talkshow kita pada pagi hari ini ada 4 sebetulnya, ada 4 kekuatan kata belum itu di mana gitu, Mbak Ola. Oke. Sebagai pengganti sebagai pengganti belum, Pak Arfan, apa yang biasanya orang acap kali ucapkan? Apakah nggak bisa? Tidak mungkin? Apakah itu yang jadi lawannya kalau menurut Pak Arfan? Betul sekali, nggak bisa, nggak mungkin, dan yang paling bahaya sekali adalah apa? Gagal. Saya gagal. Itu yang paling bahaya sekali, karena kita sudah memberikan stigma pada diri kita, sudah memberikan label pada diri kita yang akan bertahan selamanya gitu. Dan kitalah yang bisa mencabut label itu gitu. Orang lain tidak akan bisa melakukan apapun ketika kita sudah memberikan stigma pada diri kita, kamu gagal. Kamu gagal. Selesai udah semua.
Ya, ya. Itu Oke, Mbak. baik. Pak Arfan, sebelum Pak Arfan ungkapkan ada 4 tadi gitu ya, saya tertarik ingin tahu latar belakang. Kalau menurut Bapak, kenapa mudah sekali gitu ya, kebanyakan dari kita atau ketika ada situasi tertekankah, sehingga kemudian untuk ya artinya sebagai excuse kita mengatakan enggak mungkin, enggak bisa atau enggak kayaknya enggak mungkin deh gitu. Saya udah gagal deh. Apa menurut Pak Arfan? Ya, Silakan. terima kasih Mbak Ola ya. Kita itu seringkali mengukur diri kita berdasarkan hasil kita yang sekarang gitu. Oke. Iya, iya. Jadi kalau misalnya kita tes apa Mhm. katakanlah tes bahasa Inggris gitu ya, kita tes ya. Kemudian kan kalau mau masuk kursus bahasa Inggris itu kan harus ada placement test katanya gitu ya. Nah, kita tes ternyata dari skala 1 sampai 10 nilai kemampuan bahasa Inggris kita itu 3 katakanlah gitu ya. Kemudian kita langsung mengatakan iya emang saya nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi kita tuh seringkali menilai diri kita dari kondisi saat ini. Kan itu namanya kondisi saat ini kan. Itu potret kita saat ini gitu. Tetapi potensi kita kan jauh lebih besar daripada itu, Mbak Ola. Iya, iya. Yang harus dilihat dalam hidup ini bukan kondisi saat ini. Iya. Tapi potensi. Itu. Jadi kondisinya saat ini dari skala 1 sampai 10 kita tes bahasa Inggris, placement test, nilai kita cuma 3 dari 1 sampai 10. Jangan kemudian mengatakan pada diri Anda saya nggak bisa bahasa Inggris. Gitu. Tapi saat ini potretnya baru segitu. Jadi, kondisi saat ini, potensi jauh lebih besar daripada itu. Itu Mbak. Potensi. Jadi yang paling indah dalam hidup ini adalah ketika orang menyadari mengenai potensinya. Sayangnya potensi itu tidak terlihat. Nah itu. Yeah. Kita itu seringkali lebih percaya sama sesuatu yang terlihat gitu. Ya. Padahal seorang pemuda yang miskin gitu ya, itu dia menyimpan potensi yang luar biasa besar gitu. Nah, wanita-wanita yang pintar itu dia akan mencari pemuda yang seperti ini. Yang saat ini belum punya apa-apa, tapi wanita ini bisa melihat potensi. Oh, potensinya luar biasa ini gitu. Nah, ini wanita-wanita yang pinter nih. Ya, termasuk istri saya juga gitu. Melihat potensi ketika, ya, Pak Arfan ya. Ketika menikah dengan saya itu kan saya belum punya apa-apa, Mbak Ola. Ya, ya, ya. Ya kan? Ya. Belum punya apa-apa, tapi dia tidak melihat yang sudah saya miliki. Tapi dia melihat ini belum. Nah, itu kan. Ini belum nih gitu ya. Belum kaya, belum sukses, belum berhasil, belum terkenal, belum itu. Nah, justru kita harus bisa melihat yang kayak gini karena banyak orang yang nggak bisa melihat itu. Yang dilihat itu kalau mau menikah nih, ya, carinya pria yang sukses, ya kan? Benar nggak gitu? Sudah sukses, sudah kaya, sudah terkenal kan gitu. Nah, pertanyaannya orang itu Mbak Ola, kalau sudah sukses, sudah kaya, sudah terkenal, pertanyaannya adalah mau nggak dia sama kita ya? Iya betul. Iya kan? Ya iyalah. Iyalah. Iya. Cari orang itu. Kalau kita mau menikah itu Mbak Ola. Ini tips ya. Ini tips juga buat Mbak Ola juga nih. Kalau mau menikah itu cari yang belum Mbak. Oke. Ya. Belum kaya, belum sukses, belum terkenal. Nah itu gampang nyarinya, gitu ya. Karena juga pesaingnya juga nggak banyak pesaingnya Mbak. Ya, tapi ada tapinya Mbak Ola. Mbak Ola harus bisa melihat orang ini punya potensi yang sangat besar, yang dahsyat gitu. Ya, untuk bisa jadi kaya, jadi sukses, jadi terkenal gitu Mbak Ola. Baik, pertanyaannya adalah mungkin Pak Arfan akan dengan mudah mengatakan bahwa melihat, menyadari gitu ya. Tapi buat kebanyakan kita gitu ya, proses atau melihat itu tuh melihat apanya nih gitu ya. Melihat kalau misalkan ini berkaitan dengan orang lain, melihat dia punya potensi dari apanya, terus kepada diri kita gitu ya. Mungkin Pak Arfan mengatakan bahwa kita perlu menyadari kita punya potensi besar. Nah, ini persoalan yang kalau menurut saya gitu ya, menemukan ada banyak kita yang merasa bahwa saya punya apa gitu. Nah, menyadarinya ini bagaimana gitu bisa seperti itu Pak Arfan. Silakan. Mungkin ada rumus-rumus dari Pak Arfan. Ya, ada dua ya. Kalau kita kepada diri kita sendiri ya. Kalau kepada diri kita sendiri ya kenali dirimu itu. Nggak ada yang lain. Itu
filosofi yang paling tua di dunia ini, Mbak Ola. Dan itu proses sepanjang hidup ya Pak Arfan ya. Iya. Kenali dirimu itu filosofi dari zaman Aristoteles itu. Kalau kita pergi ke Athena itu, kita akan ketemu itu nanti di sebuah gua itu ada kenali dirimu. Okay. Ya, Nabi Muhammad kemudian melanjutkan itu dengan mengatakan siapa yang mengenali dirinya akan mengenali Tuhannya. Nah, seperti itu. Jadi ini dalam sekali. Jadi kalau untuk diri kita sendiri ya kenali dirimu. Gitu. Dan proses pengenalan diri itu ya sampai akhir hayat gitu. Karena Tuhan itu memberikan hadiah kepada kita itu hadiah yang luar biasa, Mbak Ola. Ya. Mungkin saya sendiri baru mengenali diri saya mungkin baru ya mungkin 80% kali. Masih ada bagian dari diri saya yang belum saya kenali gitu, Mbak Ola. Nah, itu satu, untuk diri kita sendiri kenali dirimu. Untuk orang lain, nah kita juga harus belajar mengenali orang lain itu. Jadi istri saya itu pinter gitu ya. Waktu dulu saya belum kaya, belum sukses, belum punya apa-apa gitu, belum dikenal orang gitu. Tapi dia bisa mengenali gitu. Kenapa? Kita lihat ada tanda-tandanya, ada karakter yang pasti ini orang yang kayak gini nih pasti sukses gitu. Ada karakternya. Dan itu sesuai dengan hukum alam. Misalnya orangnya terpercaya misalnya. Orangnya misalnya gigih. Orangnya misalnya all out misalnya. Kalau berjuang itu pantang menyerah. Nah, itu yang harus dipelajari oleh seorang wanita gitu yang mau mencari. Jadi bukan hanya penampilan gitu ya Pak Arfan ya. Penampilan itu namanya pencitraan, Mbak Ola. Gitu ya. Which is, itu juga penting ya, namanya penampilan itu sangat penting, tapi itu namanya pencitraan gitu. Karena penampilan itu kan itu looks good ya. Looks good gitu ya. Nah, yang paling penting itu bukan looks good tapi be good. Be good, ya. Nah, jadi kalau looks good itu semua orang tahu, Mbak. Looks good itu semua orang tahu. Kalau be good itu hanya segelintir orang yang tahu. Hanya segelintir wanita yang pinter yang tahu yang namanya be good. Kalau looks good tuh ketahuan. Oh, mobilnya keren, orangnya keren gitu kan, penampilannya keren, ketahuan. Jadi saingannya banyak gitu. Kalau kita mencari yang looks good, itu saingannya banyak, Mbak Ola, karena semua orang melihat. Nah, orang yang pinter, wanita yang pinter itu, dia mencari yang be good. Yang tidak semua orang bisa melihat gitu. Itu, Mbak Ola. Saya juga mencarinya yang be good, Pak. Makanya memang ya agak susah memang di antara 1000 ya yang be good itu ya. Tapi jangan kelamaan, Mbak Ola.